Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Cahyono di podcast IMTV Open Your Heart. Dan pada kesempatan hari ini tamu IMTV sungguh luar biasa. Beliau adalah yang mengurusi terkait dengan perikanan, kemudian juga nelayan, budidaya. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Fendiawan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Agung. Setelah kita berkomunikasi beberapa pekan dan alhamdulillah baru kali ini Pak Fendiawan meluangkan waktunya untuk mampir ke sini Pak. Terima kasih sekali atas waktunya Pak. Iya, sama-sama. Mas Agung. Sedang sibuk apa ini Pak kira-kira? Ya kegiatan dinas lah. Tetap kita Luar kota? lakuin. Ya dalam melayani masyarakat Jawa Tengah. Ya kita banyak ketemu dengan nelayan, budidaya ikan, pengolah pemasar. Itu tugas kami, layani mereka. Ya, terkait dengan pelayanan kepada masyarakat nih Pak. Dengan pandemi yang ya katakanlah hampir 2 tahun begitu. Iya. Bagaimana Pak dampaknya bagi para nelayan kita khususnya di Jawa Tengah? Iya. Bisa dijelaskan Pak? Ya tentunya pandemi COVID-19 ini memang tetap berdampak ya kepada sektor kelautan perikanan, salah satunya di nelayan kita. Jadi mereka ini kalau untuk penangkapan ikan tetap berjalan, tetapi ini sekarang kebijakan PPKM sehingga penyerapan hasil perikanan pun juga jadi berkurang. Ini kan berantai nih. Jadi banyak produksi-produksi kita yang juga diekspor ke luar negeri. Nah di negara pengimpornya ini seperti Tutup, China, ya? ini tutup, close di sana, sehingga ikan banyak yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan tidak bisa diekspor. Itu bagaimana Pak itu yang tertahan? Ya jadi ya karena di sana tidak ada yang mengurus sehingga banyak kontainer-kontainer tertahan di pelabuhan. Bisa dimanfaatkan kembali atau? Ya kalau itu memang menjadi risiko ya, dan yang pasti harga menjadi turun. Nah ini harganya sempat juga turun. Tapi alhamdulillah mungkin tidak berselang lama sudah normal kembali. Indikasinya dari ekspor ya, ekspor kita ini kalau saya lihat kita compare 2020-2021 dengan bulan yang sama, contohnya bulan Mei Juni di 2020 itu ekspor masih 3.200 ton, 3.400 ton. Nah di tahun 2021 di bulan Mei Juni itu hanya 2.300, 2.400. Jadi kurang lebih ada 1.100-an ton lah memang selisihnya. Berarti masih ada negara yang bisa diekspor gitu ya, mengekspor ke negara tersebut masih bisa ya Pak? Diskusi saya dengan para pengusaha, gimana nih kalau di Cina close? Mereka mencoba pasar baru juga ke Malaysia, Singapura juga mereka ya ekspor ke sana dan masih bisa diterima. Cina memang ketat sekali ya untuk impor produk perikanan, sangat ketat sekali, bahkan selain produknya, kemasannya, packing, manusia juga betul-betul di swab ya, seperti itu dengan PCR, jadi betul-betul mereka ketat sekali. Ini dampaknya memang kepada produk-produk kita yang agak terhambat lah. Namun terakhir ini insya Allah sudah mulai membaik dan produksi ekspor di bulan-bulan September ini sudah 4.000 ton, jadi sudah mulai meningkat lagi. Ya. Ya, pemirsa, Pak Fendi ini adalah Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Jadi beliau yang bertanggung jawab terkait dengan pertumbuhan, perkembangan perikanan yang ada di Jawa Tengah. Pak, saya mau mulai dari perikanan tangkap nih Pak. Iya. Ya, selama pandemi ini ya Pak, hampir 2 tahun kira-kira begitu. Iya. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk para nelayan, untuk Iya. melaut atau apa gitu Pak? Ya, jadi kami juga ada kegiatan untuk bagaimana bisa meringankan lah ya dari para nelayan ini melalui bantuan operasional melaut. Nah, ini berupa apa? Berupa subsidi BBM. Nah, jadi mereka kita beri 200 liter BBM subsidi ini untuk ya 10 apa 12 hari melaut lah. Dan itu mereka terima dalam bentuk kartu nelayan ya yang sudah kita distribusikan di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Di tahun 2020 alhamdulillah kita distribusi 5.454 kartu ya.
Kemudian 2021 ini kurang lebih 10.692 kartu. Itu berarti sudah menjangkau seluruh data nelayan atau masih berapa persen kira-kira Pak? Ya mungkin 90% ya. Data nelayan kita kalau untuk yang nelayan kecil ya, di bawah 7 gross ton itu 16.972 nelayan. Ini kalau kita beri kemarin 5.450, kemudian 10.692, ya total kurang hampir 16.000 lah. Mungkin insya Allah tahun depan kekurangan bisa kita penuhi. Ini masih sampai berikutnya ya Pak ya? Sampai tahun depan atau bagaimana? Ya harapannya nanti tahun depan di 2022 mungkin nanti nelayan sudah mandiri ya. Harapan kami, jadi tentunya ini stimulus dalam rangka pandemi COVID. Dan nanti kalau sudah normal kembali mereka akan memberi seperti biasa. Dan kartu nelayan ini kita bisa mengkontrol alokasi BBM subsidi di Jawa Tengah berapa. Ini sangat luar biasa. Ini bantu pemerintah. Yang belum nih Pak, yang belum bisa mengakses kartu nelayan dan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, ini syaratnya apa Pak? Mungkin ada nelayan yang nanti melihat acara ini? Iya, salah satu syaratnya tentunya warga negara Indonesia ya. Oke, warga negara Indonesia. KTP, KTP. Kemudian mereka juga memiliki kapal di bawah 5 gross ton, ya. Kemudian juga menggunakan alat-alat yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga terdaftar di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kota setempat. Oke, jadi itu tadi untuk teman-teman atau para nelayan yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya. Langsung dikucurkan dari pemerintah provinsi atau bagaimana? Ya, jadi nanti mereka mendaftar ke kabupaten kota, kemudian kita verifikasi, validasi. Setelah itu selesai, baru nanti kami kerjasama dengan BRI, jadi sistem sudah dibangun dan nanti para nelayannya akan mendapatkan buku tabungan dan kartunya. Setelah mereka dapat kartu, nanti tinggal datang saja ke SPDN yang sudah ditunjuk. Ada 46 SPDN di Jawa Tengah. Tinggal dikasihkan, nanti tinggal digesek seperti biasa, dapat solar gratis. Luar biasa, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Pak Fendi, ini terakhir kabarnya kan ada sejumlah nelayan demo kemarin di Pantura ya, di Pati ya kalau tidak salah. Betul. Terkait dengan pungutan pajak kalau tidak salah. Betul. Ini saya belum paham betul nih Pak. Ya. Sebenarnya regulasi untuk pajak yang dikenakan ke nelayan itu seperti apa nih Pak? Iya, jadi yang diterbitkan adalah PP 85 2021 ya, peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang tarif dan jenis pungutan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan. Oke. Artinya ini di pajak ini diterapkan pada para pemilik kapal yang ukuran kapalnya di atas 30 gross tonnage. Ya. Berarti tidak semua kapal ya? Jadi kapal yang ukuran di atas 30 gross tonnage yang izinnya di kementerian, nah ini terdampak oleh PP 85. Nah, untuk kapal-kapal di bawah 30 gross tonnage di tempat kami, izinnya dari provinsi, ini sudah ada perdanya, Perda 6 tahun 2019. Nah, itu seperti itu. Ya, terkait dengan beberapa aspirasi dari teman-teman nelayan ya Pak. Ini apa masukan dari Pak Fendi keberatan ini Pak? Jadi mereka juga datang kepada kami, kita berkonsultasi, diskusi, dan juga alhamdulillah kemarin juga sudah bertemu dengan Bapak Gubernur dan difasilitasi dengan baik. Jadi memang harus ada upaya-upaya bersama agar ketemu mendapatkan titik temu. Okay. Karena begini, mengapa mereka kok berontak ya? Memprotes seperti itu karena memang kenaikannya cukup signifikan ya, bisa 100 sampai 400%. Dan di pandemi gitu ya? Kondisinya di pandemi seperti ini, di mana mereka juga seperti saya sampaikan tadi, untuk melaut, biaya logistiknya, kemudian juga BBM-nya, dan belum tentu juga cuaca ya, cuaca juga berpengaruh. Sehingga ketika tiba-tiba yang tadi membayar 1 juta, menjadi 2-3 juta, bahkan 4 juta. Ini mereka nelayan kaget. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kemarin beberapa kali kita mediasi, ketemu dan sudah ada titik temu dan pelan-pelan ini mungkin akan ketemu titik yang balance ya, sehingga pemerintah juga bisa menerapkan peraturan tersebut, tetapi nelayan juga tetap bisa melaut. Sudah ada solusi keputusan Menteri nomor 86 tentang harga patokan ikan tahun 2021 dan juga keputusan Menteri nomor 87 tahun 2021 tentang produktivitas kapal perikanan, ini sudah direvisi oleh kementerian
dan mudah-mudahan mungkin minggu depan ya akan diterbitkan revisi Permen KP sebelumnya. Berarti paling tidak bisa menyerap aspirasi dari teman-teman nelayan, terus yang kecil-kecil itu tidak terimbas atau Kalau gimana? yang kecil tidak ya, jadi yang ukuran 30 gross-ton itu retribusi daerah sesuai dengan perda kami itu alhamdulillah juga tidak ada, dan andaikan pun ada kenaikan mereka juga menerima karena juga tidak besar seperti itu. Oke. Itu. Baik, ya itu tadi terkait dengan suara aspirasi dari teman-teman nelayan yang ada di Pantura, Pak. Di Pantura, iya. Nah, saya ingin tanya lagi nih, Pak, Iya. terkait dengan bagaimana kabarnya nih, Pak. Beberapa waktu lalu, Omnibus Law disahkan gitu kan ya. Wah, ini berdampak pada ini nih. Nah, untuk di tahun 2021 ini, Pak, di penghujung akhir tahun ini, apakah Bapak melihat ada yang dirasakan itu ke arah yang produktif atau kontradiktif malah itu, Pak, aturan itu? Oh iya, ini undang-undang CK ya, Iya. sangat luar biasa. Saya pikir pemerintah tentunya sudah mempersiapkan dengan baik segala sesuatu terkait dengan diterbitkannya undang-undang CK ya, nomor 11 tahun 2020. Dan turunannya juga Pak Presiden kan sudah menyampaikan 3 bulan, 6 bulan harus sudah ada. Dan di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan sudah hampir 100, mungkin hampir ya belasan lah, mohon maaf ya, belasan keputusan menteri sudah diterbitkan sebagai petunjuk operasional. Okay. Mudah-mudahan ini menurut hemat saya ke arah yang lebih baik lagi, kemudahan perizinan, kemudahan berinvestasi. Ini sangat luar biasa. Namun memang perlu proses. Okay. Karena yang tadinya kita tidak biasa harus di bypass ya. Apalagi sudah ada salah satunya turunan adalah PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko atau OSSRBA. Jadi sekarang di PP 5 2021 ini memotong jalur ya, sehingga orang cukup melalui komputer dia bisa mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha seperti ini, dan ini aturan sudah ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Sudah ada beberapa keputusan juga Kepmen ya, salah satunya Kepmen 10 tahun 2021. Ini menjadi acuan kita ketika nanti memberikan izin kepada para pelaku usaha perikanan. Ini bagus sekali mas saya, bagus, tapi ya tentu kita juga harus banyak mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa mengakses perizinan ini melalui OSS ini. Untuk PR sendiri, Pak, di perikanan tangkap ini apa, Pak, menurut Pak Fendi? Ya, kalau di kita sebetulnya Dari infrastruktur, dari nelayan, dari akses ke buyer atau pasar bagaimana? Ya, jadi yang pasti pertama sarana prasarana ya, di Jawa Tengah kami punya 11 pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan dengan bertambahnya armada kapal penangkapan ikan, berkembangnya teknologi penangkapan ikan, dan industri-industri pengolahan lebih maju, ini menuntut sarana prasarana yang lebih mumpuni. Ini secara bertahap kita perbaiki. Memang tidak semua, tapi beberapa pelabuhan akan kita perbaiki seperti perpanjangan dermaga, pengerukan alur pelabuhan, kemudian akses keluar masuk pelabuhan. Ini juga menjadi poin kita bagaimana agar para nelayan ini dapat melaut dengan mudah. Termasuk juga penyediaan tadi BBM subsidi ya untuk para nelayan kecil. Ini tantangan ke depan seperti itu. Di sisi lain teknologi penangkapan ikan, saya dalam waktu dekat akan mencoba teknologi baru bagaimana nelayan bisa berkomunikasi dengan kita di darat itu di mana saja selama dia di Indonesia. Ini teknologi baru ini. Mungkin akhir bulan akan kami coba. Gimana, Pak, bentuknya, teknisnya? Jadi nanti nelayan dibekali satu handphone saja, dia bisa melaut, kita bisa komunikasi, bisa WA, antara darat dan di laut. Iya, jadi ini luar biasa. Ketika nanti nelayan tengah laut, dia mendapatkan ikan apa, berapa jumlahnya, jenisnya sudah apa. Sudah ada data analisnya ya? Betul, menangkapnya di mana, nanti dikomunikasikan dengan kita di darat. Nanti begitu sampai di darat tinggal dilelangkan, ini luar biasa ini. Jadi harga berapa, nanti lelang seperti apa, ini dengan teknologi bisa membantu. Mudah-mudahan dengan sistem ini kesejahteraan bisa meningkat. Karena mereka mendapatkan harga yang lebih baik. Ya, iya, betul itu Pak, harga yang lebih baik. Harga yang baik dan pendapatan meningkat, betul. Ya, karena untuk kesejahteraan nelayan ini salah satunya kan memang dari
harga hasil tangkapan ikan tadi, Pak ya? Betul, ya, harga hasil tangkapan ikan juga bagaimana bisa menekan cost operasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika menggunakan teknologi penangkapan ikan berbasis satelit, sudah ada lokasi ikan, jadi tidak perlu Mas Agung cari mana ya, Okay. Oh, langsung sudah ada. Jadi sudah ada kayak GPS begitu ya? Betul sekali, cuma di GPS di tengah laut dan sudah ada notes-nya, titik-titik lokasi ikan. Tinggal di-touch saja, nanti ada semacam garis merah gitu, heading ya, ibaratnya mereka tinggal menuju ke sana saja. Nah, ini ya alhamdulillah kami dapat akses ya dengan teman-teman dari Jakarta, kita bisa melihat sebaran ikan di Indonesia. Wah, luar biasa sekali nih, Pak. Boleh nanti kapan ke kantor saya tunjukkan. Baik, Pak. Kapan-kapan nanti kita main, Pak, untuk liputan khusus terkait alat yang baru ini, Pak. Ya, luar biasa. Mungkin bisa dicoba ini, Pak. Oh, ya. Boleh nanti Mas Agung kita undang. Baik. Dan terkait dengan regulasi-regulasi, apakah ada yang baru, Pak? Selain tadi undang-undang tentang pungutan pajak untuk kapal yang sekian gross ton, kemudian untuk pesisir sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Di pandemi ini kan? Iya. Kalau di pesisir juga sudah ada peraturan menteri ya, turunannya, bahkan yang sekarang ini yang paling baru, semua kebijakan perizinan memang ditarik ke kementerian, nanti baru digeserkan secara kewenangan kepada pemerintah provinsi. Okay. Jadi perizinan di laut ini sekarang dengan peraturan baru ini ditarik ke pusat dulu, ke Kementerian Kelautan Perikanan. Berarti langsung ke semua kementerian ya? Baru nanti untuk turunannya kita belum terima ya, untuk pendelegasian ke provinsi. Jadi sementara masih di pusat, nanti kita mendapatkan semacam keterangan bahwa Mas Agung ini izin ini diterima atau ditolak ada alasannya, dan menggunakan OSS. Jadi sekarang sudah sistem OSS. Jadi semua sudah masuk ke tadi salah satu undang-undang turunan ya dari UCK ya, Undang-Undang 11 2020 ini. Terus selama pandemi ini, Pak, karena update-update juga barangkali perlu ya, Pak ya, terkait dengan kasus-kasus atau konflik terutama di perairan itu, apakah di Jawa Tengah masih terdengar gitu, Pak, kalau di wilayahnya Pak Fendi? Iya, kalau konflik di khusus nelayan kecil masih ada, Mas. Biasanya karena apa itu, Pak? Karena apa, Pak? Iya, penggunaan alat tangkap yang satu pasif, satu aktif. Yang pasif itu tradisional gitu ya? Iya, sama kapal kecil juga. Alat tangkap yang pasif itu contohnya bubu, dia stay aja, atau gillnet, jaring hanyut atau jaring tetap. Nah, ada juga alat tangkap yang aktif seperti arat ya atau cotok. Ini yang menerjang jaring-jaring itu, ini sehingga terjadi konflik ya di level bawah, dan kita mediasi sih. Jadi ada pembagian zonasi lah. Jadi jalur 1A 1-2 mil itu ya jangan dipakai untuk ini, tapi yang jalur 2 atau jalur 3 silahkan untuk digunakan untuk nelayan. Zonasi ini sudah lama terdengar ya, Pak ya? Sudah lama. Ini bagaimana, Pak, respon nelayan di daerah-daerah yang mohon maaf ya, untuk teknologi akses informasinya masih kurang nih? Apakah perlu diedukasi lagi atau gimana? Iya, jadi memang kemarin dengan adanya PPKM ini ya, sempat juga kita stuck nih, kan tidak boleh berkumpul ya, dan juga banyak. Jadi 2 tahun ini kita belum bisa sosialisasi dengan nelayan. Memang pakai online, tapi kan tidak semudah itu. Ternyata nelayan juga diajak dengan teknologi itu juga agak sulit, karena terbiasa dengan sosialisasi secara langsung. Nah, ini setelah pandemi sudah alhamdulillah sudah mulai melandai. Kemarin kita coba mengadakan sosialisasi, tapi dengan jumlah terbatas dan prokes yang ketat juga, dan mereka juga bisa menerima. Baik, kalau tadi kan untuk perikanan tangkap ya, Pak ya, untuk di laut gitu, dengan pertumbuhan berapa ton tadi, Pak, untuk ekspor, nilai ekspor? Kalau ekspor ya sudah di angka 4.000 ton lah ya, 4.000 bulan ton ya? September ya. Kalau produksinya, produksi total penangkapan di 2020 453.000 ton ya. Walaupun pandemi tapi masih tinggi gitu ya? Iya. Intinya begitu, Pak ya? 53.000 ton itu 2019 ya, seperti 2019 itu. Jadi nanti 2020 saya update lagi ya. Berarti hampir tidak berpengaruh lah, kira-kira begitu, Pak ya, sedikit ya? Iya, sedikit lah penurunannya. Ya, menurun sedikit ya. Memang ada ya pengaruhnya, tapi secara totality nilainya tidak beda jauh dengan tahun kemarin. Nah, kalau bagaimana dengan perikanan budidaya, Pak? Bisa digambarkan lo di Jawa Tengah? Iya, pertumbuhannya selama pandemi ini, Pak?
yang dirasakan oleh mereka adalah kesulitan untuk menjual. Pasar ya. Ya, karena catering, hotel ya, kemudian pusat untuk penyerapan itu jauh permintaan berkurang intinya lah. Jadi dampaknya mereka tidak bisa menjual hasil budidayanya. Apa yang coba untuk diberikan dari dinas nih, Pak? Ya, kita kemarin mau coba membantu dengan bantuan pakan ya, salah satu bentuk pada pemberi ikan selain benih ya, dan juga pakan ikan, karena kan memang sempat harganya naik, sehingga kita mencoba meringankan biaya operasional mereka dengan memberikan benih dan pakan. Ada 36 kelompok di 6 kabupaten kota yang kita bantu ya, dengan benih nila, benih bandeng ya, kemudian juga nila dan benih lele. Ini yang memang banyak diminta oleh para pembudidaya ikan. Pak, mohon maaf kalau untuk pemuda nih Pak ya, atau remaja generasi milenial seperti saat ini nih Pak, kira-kira masih prospek nggak sih Pak kalau mereka harus menggeluti dunia perikanan gitu? Iya, jadi sekarang yang betul semua sudah berubah. Sekarang zaman milenial dan teknologi juga sudah hadir. Karena itu memang ke depan kalau bisa pemuda milenial mencoba dengan budidaya perikanan, sudah ada sekarang kolam milenial, seperti yang ada di BWP Jepara nih, yang dicoba oleh kementerian. Di sana untuk memelihara udang atau ikan sudah ada teknologinya, dan semua terkontrol dengan menggunakan gadget ya. Dengan IoT ini sudah bisa, jadi bagaimana kondisi air, bagaimana pakannya, semua bisa dikontrol. Dan untuk pemasaran kan juga sudah ada e-commerce sekarang, banyak startup juga yang memfasilitasi untuk penjualan. Dinas juga membantu pemasaran ya Pak ya? Nah, ini ada satu startup di Semarang, Indofishery, yang karena kami juga banyak juga berkomunikasi, jadi mereka juga menjual ikan dalam bentuk segar ya, sudah olahan yang tinggal dimasak seperti itu. Ini sudah bagus ini, karena ada beberapa anak muda yang punya ide ini. Dan kita selaku di dinas juga mencoba nanti membuat semacam aplikasi ringan lah untuk menampung beberapa startup atau e-commerce yang bisa kita tampilkan. Kabupaten kota sudah seperti di Kota Semarang, kemudian juga di Kendal, ya, Surakarta, mereka juga sudah membuat secara online. Coba nanti kan kita sinergikan, jadikan satu biar di mana saja masyarakat bisa mendapatkan informasi harga ikan, jenis ikan dengan kualitas dan mutu yang terjaga. Nah, mungkin ini bagian dari sesi akhir nih Pak, di obrolan singkat kita. Pak Fendi barangkali selaku Kepala Dinas Perikanan Jawa Tengah bisa memberikan motivasi dan tips atau step-stepnya bagi generasi milenial yang ingin menekuni bidang perikanan budidaya Pak. Apa tuh Pak? Langkah-langkah pertama apa sih yang harus dilakukan Pak? Ya, tentunya kalau mau mencoba usaha budidaya, sekarang kan informasi sudah banyak ya, di YouTube juga banyak. Tetapi kalau ingin langsung juga bisa ketemu dengan para penyuluh perikanan budidaya di kabupaten kota. Setiap kabupaten kota sudah ada dinas perikanan, bisa ditanyakan kepada mereka. Selain juga nanti informasi terkait dengan bagian pemasaran, yang penting pemasaran nih, marketingnya kan. Nah, tentunya perlu juga berkomunikasi dengan beberapa startup, karena dengan online ini sangat luar biasa, orang tidak perlu juga keluar, dia stay di rumah, bisa mendapatkan apa produk yang diinginkan. Teknologi juga sudah memungkinkan untuk itu ya, mulai pemasaran dan juga produksinya bagaimana. Ini kan juga sudah ada sentuhan teknologi nih. Pengolahannya itu penting sekali. Itu Mas Agung. Ya. Satu lagi Pak, target ke depan untuk Dinas Perikanan Jawa Tengah nih apa nih Pak, program-programnya di mana pandemi mulai menurun? Apakah ada satu inovasi-inovasi lagi untuk kesejahteraan nelayan tangkap dan budidaya? Iya, yang sedang kami bangun ini adalah nanti istilahnya lelang online. Ini lelang online ini. Lelang online ini jadi nanti tadi kapal-kapal ketika mereka ke laut, mereka menangkap ikan, mereka sudah bisa menyampaikan kepada para perusahaan industri. Nanti di darat sudah pada menunggu. Jadi nanti lelang online ini kapal siapa, muatan berapa, ikannya apa, berapa harganya, bisa dilelang di situ. Ini kalau bisa terjadi luar biasa karena bisa memotong mata rantai yang cukup panjang. Tapi memang perlu dilakukan ini di sektor perikanan tangkap. Baik, mudah-mudahan itu tercapai Pak. Mudah-mudahan juga
teman-teman para nelayan juga bisa semakin sejahtera dengan bantuan dari pemerintah terkait dengan pandemi, serta teknologi yang terbaru tadi mungkin bisa berkompetisi nanti dengan negara-negara yang sering mencuri ikan di tempat kita gitu kan Pak kira-kira. Iya. Jadi besok kalau Mas Agung ke kantor kami, mengapa banyak nelayan asing datang ke Indonesia? Ada Teknologi ya jawabannya. Pak ya karena. Iya, karena memang ikannya banyak di kita, Mas. Jadi mungkin kita diberi anugerah laut yang luar biasa. Tapi teknologinya mereka udah Iya, punya gitu mereka- kira-kira. Inji, mudah-mudahan nanti kita bisa mengimbangi karena kementerian juga sudah serius sekali ya, Iya. bisa menjaga laut kita dan mensejahterakan masyarakat nelayan. Baik, terima kasih Pak Fendiawan, Ya. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Baik, itu tadi pemirsa, sewawancara ngobrol singkat dengan Pak Fendiawan, Kepala Dinas Perikanan. Semoga ada hal-hal yang dipetik, terutama untuk generasi milenial yang ingin menerjuni budidaya ikan atau perikanan tangkap, sehingga kekayaan alam kita juga bisa kita olah sendiri, begitu kira-kira. Saya Mucayana, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.